I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking designer on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 5 akan membahas sedikit mengenai masa pemerintahan Jokowi pada periode pertama. Nah, sebelum kami membahas materi lebih lanjut, aku mau memperkenalkan anggota kelompokku nih. Yang pertama, ada Neisa, ada Davi, ada Mahdi, ada Imam, dan ada Anggi. Dan tentu saja saya sendiri dengan Salma. Siapa sih Bapak Jokowi itu? Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Nah, Insinyur Haji Joko Widodo adalah Presiden ke-7 Republik Indonesia yang mulai menjabat sejak 20 Oktober 2014. Ia lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada 21 Juni 1961. Joko Widodo pertama kali terjun ke pemerintahan sebagai Wali Kota Surakarta pada 28 Juli 2005 hingga 1 Oktober 2012. Jokowi memerintah Indonesia sejak tahun 2014 hingga saat ini. Dalam periode pertama kepemimpinannya, Jokowi terus fokus pada program-program pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan penguatan ekonomi. Meskipun demikian, pemerintahan Jokowi juga ditandai dengan beberapa masalah yang masih belum terselesaikan, seperti masalah infrastruktur, keterbatasan sumber daya manusia, dan masalah lingkungan. Nah, selanjutnya adalah kebijakan infrastruktur. Pada masa pemerintahannya, Joko Widodo telah berjanji untuk mengembangkan dan memperbaiki infrastruktur Indonesia dengan fokus pada pembangunan jalan, jalur kereta api, pembangunan pelabuhan, bandar udara, dan irigasi. Jokowi telah memulai banyak proyek pembangunan infrastruktur, di antaranya adalah pembangunan jalan tol Trans Sumatera, tol Solo Kertosono, pelabuhan Makassar, meresmikan operasional terminal Teluk Lamong sebagai bagian dari Greater Surabaya Metropolitan Port, dan lain-lain. Selanjutnya adalah kebijakan di Papua. Jokowi memberikan perhatian khusus bagi Papua, di antaranya adalah pembangunan pasar tradisional dan jalan lintas Papua. Banyak bandara-bandara perintis dibangun atau dibenahi sehingga terlihat lebih baik dan kapasitasnya lebih besar. Ia juga menerbitkan instruksi Presiden atau Inpres nomor 9 tahun 2017 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat pada 11 Desember tahun 2017. Pada kunjungannya ke Papua bulan Mei 2015, Jokowi membebaskan 5 tahanan politik OPM dan membebaskan wartawan asing untuk melakukan peliputan di Papua seperti halnya daerah lain di Indonesia. Nah, ada juga narkoba dan hukuman mati. Hukum Indonesia menetapkan hukuman mati untuk beberapa tindak kejahatan perdagangan narkotika dan korupsi. Setelah Presiden Jokowi menjabat, Jokowi menolak untuk memberikan gerasi bagi pelanggar narkoba yang menghadapi eksekusi di Indonesia. Nah, selanjutnya adalah perkembangan politik. Perkembangan politik pemerintahan Presiden Joko Widodo pada periode pertama 2014 sampai 2019 ditandai dengan beberapa perkembangan politik yang signifikan. Salah satunya adalah reformasi birokrasi yang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pemerintahan. Hal ini dibuktikan dengan adanya penurunan indeks korupsi yang dikeluarkan oleh Transparency International dari posisi 114 pada tahun 2014 menjadi 73 pada tahun 2018. Secara politik, pemerintahan Presiden Widodo dianggap stabil, walaupun beberapa kontroversi muncul seperti kasus korupsi di lingkup pemerintah dan konflik di beberapa wilayah. Namun, pemerintah berhasil menjaga stabilitas politik dan memastikan tetap aman dan damai selama masa pemerintahannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan ekonomi. Pemerintahan Jokowi juga ditandai dengan peningkatan ekonomi yang stabil, dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 5,17% pada periode 2014 sampai 2019. Hal ini dapat dilihat dari data BPS, Badan Pusat Statistik, yang menunjukkan bahwa produk domestik bruto atau PDB Indonesia meningkat dari 11.987 triliun pada tahun 2014 menjadi 17.408 triliun pada tahun 2018.
Selain itu, pemerintahan Jokowi juga ditandai dengan peningkatan investasi asing langsung atau FDI ke Indonesia. Data dari BKPM, yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal, menunjukkan bahwa FDI meningkat dari 213 triliun pada tahun 2014 menjadi 479 triliun pada tahun 2018. Ekonomi Indonesia juga mengalami peningkatan selama periode pertama Jokowi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata sekitar 5% setiap tahunnya. Investasi asing dan perdagangan kian meningkat selama periode tersebut. Nah, selanjutnya adalah peristiwa penting yang ada pada pemerintahan Jokowi periode pertama. Pertama adalah menjadi tuan rumah Asian Games. Setelah Hanoi mengundurkan diri sebagai tuan rumah Asian Games, Indonesia menjadi salah satu kandidat dan dipilih oleh Oka untuk menjadi tuan rumah pada Asian Games dan Asian Para Games. Hal ini dikarenakan Jakarta memiliki infrastruktur yang memadai serta transportasi dan alat-alat lainnya yang memudahkan Asian Games untuk diadakan di sana. Nah, selanjutnya adalah Indonesia berhasil mendapatkan 51% saham Freeport. Setelah diadakannya perjanjian Head of Agreement antara pemerintah Indonesia dengan Freeport McMoran di gedung Kementerian Keuangan, Indonesia akhirnya berhasil mendapatkan 51% saham Freeport. Sri Mulyani mengatakan dengan perjanjian HOA ini menjadi langkah strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah Papua. Nah, selanjutnya Indonesia menjadi tuan rumah pada KTT G20 Summit. G20 atau Grup 20 merupakan forum bersifat multilateral yang menginginkan terjadinya pertumbuhan ekonomi global. Forum ini terdiri dari 19 negara dan satu organisasi negara Eropa. Konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 diadakan di Indonesia karena Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang di dunia. Hal ini dipandang tinggi oleh negara-negara di dunia karena dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain yang sedang berkembang. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan. Pada masa pemerintahan Jokowi, untuk kelebihan yang pertama, Jokowi telah berhasil meningkatkan pembangunan di daerah Papua, yang sebelumnya pembangunan berhasil membuat citra baik sebagai presiden yang dekat terhadap rakyat. Selanjutnya, Jokowi banyak membuat pembangunan jalan tol di sejumlah daerah di Indonesia. Kemudian, Jokowi berhasil membuat beberapa program bantuan untuk usaha kecil menengah serta rakyat miskin. Selain itu, Jokowi berhasil membuat Indonesia menonjol di bidang kelautan. Sedangkan untuk kekurangan pada masa pemerintahan Jokowi, karena Jokowi belum bisa memenuhi janjinya. Yang pertama, untuk menuntaskan kasus hak asasi manusia. Lalu, beban utang negara juga semakin bertambah. Kemudian, Jokowi belum bisa menurunkan taraf kemiskinan penduduk Indonesia. Lalu, Jokowi juga belum bisa menurunkan angka korupsi di Indonesia. Yang terakhir, Jokowi masih belum bisa memaksimalkan bidang ekspor dan impor di Indonesia. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Meski dihadapkan pada banyaknya permasalahan ekonomi dan politik yang ada, sektor industri manufaktur Indonesia selama 5 tahun pemerintahan Joko Widodo tetap memainkan peranan penting, bahkan menjadi penggerak dan penopang utama bagi perekonomian Indonesia. Selama masa pemerintahannya juga, ia mampu menjaga stabilitas politik dan negara agar menjadi aman dan tentram. Nah, itu dia pembahasan tentang era pemerintahan Jokowi periode pertama. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय